KPR rumah subsidi bikin miskin. Apa iya? Eits, tonton videonya sampai akhir biar nggak salah paham. Di sedikit cerita kali ini, gue Iqbal. Nih, gue ceritain. Jadi ceritanya gue menemukan sebuah akun di Threads. Jadi gue akhir-akhir ini sering baca Threads ya, dan juga sering main Threads ya. Tahu kan Threads? Threads itu ya aplikasi yang mirip Twitter atau X gitu, yang disponsori dari Instagram. Jadi gue saat ini ya lagi seneng aja main Threads gitu kan. Terus pas lagi baca-baca Threads itu, gue nemu Threads yang dari akun namanya Glossy Investor gitu. Dan gue udah izin sih ke Glossy Investor buat ngebahas apa yang dibahas di threadnya di video channel gue ini. Jadi dia dengan di threadnya itu si Glossy Investor itu nulis judul adalah KPR rumah subsidi bikin miskin gitu. Itu menarik, gue nggak tahu kisahnya nyata atau kisah karangan ya, tapi yang gue tahu dan yang gue baca kisahnya itu cukup ada nilai-nilai yang bisa kita ambil gitu di dalamnya. Jadi di sedikit cerita kali ini gue pengen bahas tentang Glossy Investor yang melakukan trade dengan judul KPR rumah subsidi itu bikin miskin gitu. Nah di si Glossy Investor sendiri itu ceritanya dia bukan trade, di mana dia punya temennya itu sebut aja kata dia itu namanya si Anto. Nah, si Anto ini kata dia itu udah ngambil rumah subsidi mengasur sekitar 2 tahun. Nah, kalau trade itu dibuat di tahun 2024, berarti kita bisa asumsikan si Anto ini dia ngambil rumah subsidi itu di sekitar tahun 2022 ya, 2 tahun yang lalu. Karena sekarang 2024. Nah, singkat cerita, si Anto itu adalah seorang marketing gitu. Jadi dia pekerjaannya itu kata si Glossy Investor, itu adalah dia seorang marketing dengan gaji sekitar 4 juta. Itu belum sama tunjangan penjualan dan lain-lain lah. Ya kasar katanya dia bisa nyampe 5 sampai 6 atau 6 sampai 7 lah gitu. Oh iya, mungkin pada saat gue ceritain ini ada misinformasi ya. Kalian bisa lihat di threadnya Glossy Investor untuk yang lebih lengkapnya. Tapi kalau misalkan memang males baca, lo bisa dengerin gue aja cerita di sini. Nah lanjut. Sekitar gaji 5-6 juta itu si Anto ini memutuskan untuk mengambil rumah subsidi, dimana kalau misalkan cerita dari Glossy Investor itu si Anto ini nih minat untuk ngambil rumah subsidi itu karena sorry karena rumah subsidi itu banyak fasilitas-fasilitas fasumnya gitu, kayak dekat sekolahan, terus juga ada taman dan segala macem gitu. Singkat cerita, Anto dengan gaji 4 juta dan tunjangan-tunjangan yang lain itu sekitar 5-6 juta, itu dia ngambil rumah subsidi dengan tenor 15 tahun gitu. Per bulannya 1 juta. Ya dari 1 juta itu dia kan masih ada sisa 4 juta ya. 4 jutanya kan basicnya itu. Nah, dikisahkan katanya si Anto ini dengan 4 juta itu cukup lah dia untuk kehidupan sehari-harinya gitu kan. Kalian tahu lah ya rumah subsidi kan rata-rata luasnya kata si Glossy Investor sendiri sekitar 36. Itu biasanya masih ada tanah lebih di belakang dan tanah lebih di depan. Nah si Anto ini karena sudah berumah tangga juga gitu kan, si istrinya ini minta bahwa kayaknya bagus gitu kalau depannya dibangun, dibuat kamar, ditutup kanopi lah, semacam kayak gitulah ya. Itu udah tipikal adat orang kalau ngambil rumah ya kan, pasti pengen ngebangun depannya, belakangnya gitu. Singkat cerita si Anto ini dia mulailah menghubungi rekan-rekanan dia lah ya. Dihitung-hitung lah ada RAB dan segala macem gitu kan. Telah dihitung-hitung ternyata pembangunan rumahnya itu bisa menghabiskan 80% dari tabungan si Anto katanya. Karena ceritanya dia memang sudah diskusi dengan istrinya bahwa dia pengen ngebangun rumahnya itu dari 80% penghasilannya itu, dia dihitung-hitung mungkin dengan dia cari insentif yang lebih gitu kan, yang gaji 4 juta itu masih nggak terlalu masalah lah, masih bisa kalau misalkan menurut dia misalkan
di suatu saat dia pengen dapat gaji yang lebih besar, pendapatan yang lebih besar, dia bisa mencari insentif lagi kayak gitu katanya, bisa dapat insentif yang lebih besar, misalkan dia penjualannya ditingkatkan atau segala macam lah, pokoknya dia siap untuk banting tulang lah saat itu. Akhirnya dibangunlah rumah itu dengan 80% tabungan itu. Pikirnya si Anto katanya dari 80% tabungan itu masih ada sisanya kan, jadi dia aman lah gitu. Terus Glossy Investor mengkisahkan bahwa di tahun 2023, katanya kita tahu lah 2023 itu tahun dimana perusahaan-perusahaan itu banyak mengalami titik balik lah gitu ya kan. Jadi banyak juga pengurangan pekerjaan dan segala macem gitu kan. Gue pun gue kira si Anto ini kena PHK gitu di tengah jalan. Tapi ternyata enggak. Dikisahkan dari si Glossy Investor itu, si Anto ini ternyata enggak kena PHK teman-teman. Tapi saat itu apa? Dia dikenakan oleh perusahaannya itu katanya pengurangan insentif dan juga kelebihan. Jadi dia tuh diberi tugas yang lebih gitu. Jadi dia kurus kerja lebih keras tapi insentifnya berkurang gitu tuh. Karena dia punya hutang untuk pembangunan rumah, ditambah juga hutang KPR dia yang masih terus berjalan gitu ya kan. Karena diporsir terus, dia harus bekerja lebih pagi dan pulang lebih malam dari biasanya, ternyata badannya tumbang dan si Anto ini kena mah akut katanya gitu, sampai harus dirawat di rumah sakit. Nah, perawatan dari rumah sakit sendiri pun sebenarnya masih di cover sama perusahaan. Gue lupa bisa berapa juta gitu, cuman yang dikisahkan di Glossy Investor itu si Anto ini masih di cover perusahaan. Tapi ternyata nggak habis sampai situ teman-teman. Setelah si Anto ini jatuh sakit, dia kan harus bekerja lagi kan. Setelah terkena sakit itu, karena dia bekerjanya juga harus lebih keras ya kan, karena dia punya utang rumah subsidi dan juga utang dari pembangunannya itu dengan juga ada potongan dari rumah sakit itu, dia harus bekerja lebih keras dan akibat dari sakit dia yang sebelumnya, dia harus kontrol 2 minggu sekali gitu. Sempat juga setelah dia masuk rumah sakit, beberapa minggu kemudian, dia katanya jatuh lagi dan dokter menyarankan dia harus tes rutin. Dan kan kalau di asuransi perusahaan sendiri katanya ada limit gitu teman-teman. Dan limit itu udah habis. Tiap bulan itu si Glossy Investor bilang sekitar 3,5 juta ya kalau nggak salah, atau berapa deh. Gue agak lupa. Yang pasti itu katanya asuransinya habis. Jadi dia mau nggak mau harus pakai sisa tabungan dia untuk berobat gitu. Terus yang lebih parahnya lagi teman-teman, ternyata pada saat itu perusahaannya sendiri menerapkan Undang-Undang Nomor 93 tahunnya gue lupa, yang dimana dia itu bilang bahwa untuk karyawan yang sakit itu pertama tetap digaji 100%, tapi setelah 3 bulan kalau tetap sakit-sakitan seperti itu akan berkurang terus ke 75%, bulan berikutnya berkurang lagi 50% hingga 25% gitu kan. Alih-alih si Anto semakin sakit dan juga dia pusing juga mikirin bayar KPR rumah dia gitu kan, karena gajinya yang terus dipotong karena penyakit dia, akhirnya opsi-opsi yang dia pilih si Anto ini mau nggak mau adalah untuk menjual rumahnya. Tapi ternyata opsi untuk menjual rumahnya itu juga ada terkendala peraturan teman-teman. Dimana peraturannya adalah rumah subsidi itu nggak boleh dijual dan juga nggak boleh disewakan sebelum masa 5 tahun kalau nggak salah. Setelah 5 tahun dia baru bisa dijual. Akhirnya ya Anto dan cerita Glossy Investor itu ya tamat di situ katanya. Dan dia minta mudah-mudahan si Anto bisa terbebas dari cicilan rumahnya. Nah, dari kisah yang di-share oleh Glossy Investor itu menurut gue, entah terlepas dari kisahnya nyata atau enggak gitu, yang bisa kita ambil kesimpulan adalah KPR sendiri itu adalah komitmen jangka panjang teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ingin mengambil KPR di mana cicilannya bisa sampai 15 tahun, 20 tahun gitu kan ya, entah berapa tahun kemudian gitu. Kita harus benar-benar siap dan benar-benar yakin di mana setiap tahunnya itu kita bisa ada peluang, ya mungkin di tengah tahun itu kita ada peluang sakit, kita peluang kehilangan penghasilan dan segala macamnya gitu. Jadi
komitmen panjang itu harus diiringi dengan persiapan yang matang. Jangan cuman kita berpikir selama 15 tahun kehidupan kita selalu stagnan, selalu bagus-bagus aja gitu kan. Nggak bisa kayak gitu juga. Dan juga memang yang namanya tabungan itu sangat penting gitu. Jangan sampai ya itu tadi yang diceritakan oleh si Anto itu mungkin banyak juga dialami oleh kita semua ya teman-teman, dimana pada saat kita beli rumah kita pengen langsung bagus, pengen langsung ditempatin dengan mengandalkan tabungan yang kita punya. Itu menurut gua cerita yang bisa kita petik dari kisah glossy investor yang tentang kredit rumah subsidi bisa bikin miskin. Balik lagi, bukan mengkucilkan orang yang mengambil KPR ataupun ngambil segala macam, itu balik lagi ke urusan kita masing-masing, pilihan kita masing-masing. Setiap pilihan selalu ada baiknya dan juga ada buruknya, dan semua itu baiknya kita pikirkan secara matang-matang. Ya sekian dari gua. Mungkin kalau misalkan ada yang perlu dikomen atau yang dibenerin, komen aja di bawah kolom komentar ya. Dan juga kalau misalkan ada kisah-kisah yang menarik, gue lagi seneng baca tweet gitu. Mungkin kedepannya gue bakal bahas cerita-cerita yang gue temuin di tweet gitu. Kisah-kisah yang bagus. Banyak sih kisah-kisah di tweet. Gue juga ada tweet gue juga yang beberapa ya mengisahkan realita kehidupan gue gitu. Kalau lo nggak sibuk, boleh mampir di tweet gue. Nah, gue Iqbal, see you on next video.